Peluang 52% Jesus ke AC Milan. Kabar Jesus ke AC Milan kini terus memanas. Peluang Isis meninggalkan Sassuolo untuk bergabung dengan AC Milan pun diklaim berada pada kisaran 52%. Probabilitas itu muncul oleh situs penyedia data statistik yakni Transfermarkt yang juga memantau pergerakan kabar para pemain di sepak bola. Hal itu tak lepas dari perkembangan informasi terkini yang menyebutkan bahwa AC Milan bahkan sudah kontak awal dengan agen dari Jesus seputar kemungkinan mendatangkannya di bursa transfer musim dingin. Kesepakatan kontrak baru mandek, McMahon berpotensi hengkang dari AC Milan. AC Milan masih berusaha memberikan kontrak baru untuk kiper utamanya McMahon, namun sayangnya masih terhambat di masalah gaji. Padahal kontrak lama sang penjaga gawang akan berakhir di musim panas tahun depan. Jika kesepakatan tak segera tercipta, McMahon berpotensi besar untuk hengkang dari San Siro dengan status bebas transfer. Ini jelas bukan situasi yang menguntungkan bagi Rossoneri, apalagi McMahon masih menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. AC Milan menang comeback. Christian Pulisic jadi bintang kemenangan AC Milan dalam laga dramatis melawan Torino. Torino lebih dahulu unggul lewat penalti Nikola Vlasic dan tembakan dari Dusan Zapata. Dan Milan membalas melalui gol jarak jauh dari Adrien Rabiot yang membuka jalan untuk kebangkitan Rossoneri. Dan comeback disempurnakan oleh Christian Pulisic yang mencetakkan 2 gol penentu kemenangan. Aksi gemilang Milan pun kini pulang dengan kemenangan 3-2. Kemenangan ini membawa Milan naik ke puncak klasemen dengan koleksi 31 poin, menyamai Torino dari Napoli. Sementara Torino harus puas berada di urutan ke-16 dengan koleksi 14 poin. Klasemen Liga Inggris, MU naik ke posisi 6. MU baru saja menang telak di kandang Wolverhampton. Setan Merah pun kini mendekati diri ke posisi 4 besar. Bruno Fernandes membawa MU memimpin di menit ke-25 sebelum disamakan oleh Jan Regner. Di babak kedua, MU kemudian mengamuk dengan menciptakan 3 gol, masing-masing dari Bruno Fernandes, dan diselingi oleh Bryan Mbeumo dan juga Mason Mount. Kemenangan ke-7 musim ini, atau kedua dalam 5 partai terakhir, membuat MU melesat ke posisi 6 klasemen. MU kini mengoleksi 25 poin dari 15 laga. Hasil undian FA Cup putaran yang ketiga. Premier League akhirnya memasuki fase FA Cup putaran ketiga dengan dilakukannya undian secara resmi. MU akan menjamu Brighton di Old Trafford pada putaran yang ketiga FA Cup. Sedangkan Liverpool bertemu dengan Barnsley sebagai lawan berikutnya. Sementara itu, Arsenal akan menjalani laga tandang menghadapi Portsmouth. Dan big match yang paling mencolok adalah Tottenham Hotspur yang akan berhadapan dengan Aston Villa. Selain itu, Manchester City mendapatkan lawan dari kasta rendah yakni Exeter City. Tim-tim debutan siap buktikan diri di Piala Dunia 2026. Tim-tim debutan Piala Dunia siap bersaing dengan kesebelasan lain di ajang Piala Dunia 2026 dan membuktikan diri bahwa mereka tidak sekedar numpang lewat di turnamen tersebut. Mereka berstatus sebagai tim debutan di Piala Dunia 2026 bersama 3 tim lainnya yakni Yordania, Uzbekistan, dan juga Tanjung Verde. Timnas U22 kalah dari Filipina. Timnas Indonesia U22 memulai perjalanan mereka di SEA Games 2025 dengan hasil yang mengecewakan. Garuda Muda harus mengakui keunggulan dari Timnas Filipina setelah kalah tipis 0-1 di laga pembuka. Pelatih Timnas Indonesia Indra Safri pun menyayangkan akan kekalahan tersebut. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal SEA Games 2025 masih terbuka, yakni lolos dengan status sebagai runner-up terbaik. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah meraih kemenangan besar atas Timnas Myanmar U22. Real Madrid kembali terpukul, Eder Militao cedera lagi. Real Madrid kembali alami pukulan keras setelah Eder Militao tampak tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat timnya kalah secara mengejutkan dari Celta Vigo. Jika ia dipastikan cedera hamstring, maka Militao akan absen panjang. Tentunya ini adalah sebuah pukulan telak yang kembali dialami oleh skuad Real Madrid yang sudah dihadapi rentetan cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Militao pun bergabung dengan 6 bek Madrid lainnya yang sudah absen saat ini, yakni Dean Huijsen, Ferland Mendy, dan Carvajal, David Alaba, dan juga Trent Alexander-Arnold.
Gaji fantastis Mohamed Salah di Liverpool sentuh 144 juta per menit. Salah sebelumnya memilih bertahan dari godaan dari Liga Arab Saudi dan memperpanjang kontraknya bersama Liverpool selama 2 tahun. Kontrak anyar tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub. Menurut sejumlah sumber, nominal gaji Salah dalam sebuah kontrak barunya di Liverpool bernilai sekitar 400.000 euro per pekan atau setara dengan 8,8 miliar rupiah. Jika dihitung angkanya mencapai lebih dari 586.000 euro atau setara dengan 13 miliar rupiah per pertandingan atau setara dengan 6.500 euro atau setara dengan 144 juta rupiah per menit ketika ia berada di atas lapangan. Arne Slot bakal hukum Salah di parkir lawan Inter Milan. Situasi Arne Slot dan Mo Salah semakin memanas. Kini manajer Liverpool itu akan memarkir sang striker saat melawan Inter Milan di ajang Liga Champions. Kabar ini dibagikan oleh jurnalis Fabrizio Romano lewat media sosialnya. Mo Salah pun disebut tidak akan disertakan saat Liverpool bertandang ke markas Inter Milan. Kabar ini datang usai Mo Salah membuat wawancara yang menghebohkan. Pemain berusia 33 tahun itu kesal selalu dicadangkan oleh Arne Slot selama 3 laga beruntun di Liverpool. Eksperimen di posisi nomor 10, Lamine Yamal membuat Barcelona terpukau. Barcelona menutup pekan La Liga dengan kemenangan besar 5-3 atas Real Betis. Tetapi yang jadi sorotan utama bukan hanya soal jumlah golnya. Eksperimen dari Hansi Flick memainkan Lamine Yamal di pos nomor 10 justru membuka gambaran baru tentang evolusi sang pemain muda tersebut. Uji coba ini dilakukan karena krisis pemain Barcelona di posisi tersebut, tetapi hasilnya melampaui ekspektasi. Pergerakan Yamal membelah lini pertahanan, distribusi bola bersih dan kontribusinya terasa di hampir setiap fase permainan. Dengan performa konsisten dan juga fleksibilitas taktik yang semakin terlihat, Hansi Flick nampak menemukan variasi baru yang bisa memperkaya struktur timnya nanti. Ruben Amorim keluhkan performa dari wingback MU. Bek Manchester United Diogo Dalot memberikan tanggapan seputar komentar Ruben Amorim yang sempat menyebut dirinya dan juga Patrick Dorgu jauh dari performa terbaik. Bek sayap milik Portugal itu tetap melihat kritik tersebut sebagai dorongan untuk bisa terus berkembang. Dalot juga menegaskan bahwa tekanan seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya di Old Trafford, jadi ia tak masalah mendapatkan kritikan seperti itu dari sang pelatih. Arab Saudi yakin Real Madrid akan menjual Vinicius Junior. Arab Saudi masih memandang Vinicius Junior, tetapi langkah segera apapun tetap tertunda karena pemain Brasil itu masih berkomitmen penuh kepada Real Madrid. Untuk saat ini belum ada kesepakatan yang ditandatangani dan ini masih menyisakan secerca harapan kepada pihak Arab Saudi yang tetap yakin bahwa suatu saat nanti mereka akan berhasil membawa Vini ke liga mereka. Marc-Andre Ter Stegen belum terima tawaran resmi. Meskipun segera kembali, Marc-Andre Ter Stegen akan kesulitan mendapatkan waktu bermain karena Hansi Flick menegaskan bahwa kiper pilihan utama adalah Joan Garcia. Menurut media, klub-klub Turki telah menunjukkan minat kepada kiper Barcelona tersebut. Sayangnya belum ada tawaran resmi sejauh ini. Gianfilippo Mateta ingin pergi dari Crystal Palace MU siaga 1. Striker Crystal Palace yakni Gianfilippo Mateta dikabarkan sudah menyampaikan ke klub bahwa ia ingin meninggalkan Selhurst Park. Situasi ini ternyata dipantau dengan serius oleh Manchester United. Penyerang asal Prancis itu tampil gacor di musim ini dengan torehan 7 gol. Dilansir dari Tim Talk, Mateta ingin hengkang secepatnya di Januari nanti. Dan keputusan ini jelas membuat pusing Crystal Palace di paruh kedua musim. Mengingat striker 28 tahun itu adalah sosok vital di lini depan milik Oliver Glasner. Meski begitu, pihak klub disebut siap bersikap realistis. Crystal Palace siap melepas Mateta jika ada klub yang memenuhi valuasi mereka yang berada di atas 40 juta pound sterling. Tak cepat, Liverpool sudah dekati winger muda RB Leipzig untuk jadi suksesor Mo Salah. Manajemen Liverpool sudah bergerak cepat dalam rencana jangka panjang pengganti Mo Salah. Salah satu nama yang disebut paling serius dipertimbangkan adalah Yan Diomande, winger muda milik RB Leipzig yang performanya kini tengah menanjak. Ia disebut memiliki profil permainan yang bisa menutup celah besar. Laporan dari Sky Sport,
menyebut bahwa Liverpool sudah mengambil langkah konkret dalam memburu Yan Diomande. Yan Diomande tampil meledak sejak tiba di Bundesliga dan menunjukkan adaptasi yang sangat cepat bersama RB Leipzig. Di musim ini ia menorehkan 7 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan. Laga lawan Man City bisa tentukan masa depan dari Alonso. Masa depan dari Xabi Alonso santer dipertanyakan setelah Real Madrid tersendat di akhir-akhir ini. Media Spanyol AS menyebutkan bahwa Manchester City akan menjadi ujian krusial bagi Madrid dan Xabi Alonso. Seandainya Real Madrid memetik hasil negatif melawan Manchester City, maka hal itu jelas akan menempatkan Xabi Alonso dalam tekanan besar. Ditambah Alonso juga dikabarkan tidak akur dengan sejumlah pemain yang berpengaruh di dalam timnya. Cari pengganti Lewandowski, kapten Inter Milan masuk ke dalam radar. Barcelona menunjukkan pergerakan berburu pengganti Robert Lewandowski. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez jadi pemain terbaru yang kini masuk ke dalam radar. Tim Talk melaporkan bahwa target kunci selain Julian Alvarez adalah penyerang Inter Milan yakni Lautaro Martinez. Usianya yang kini 28 tahun dengan torehan 163 gol. Termasuk 10 gol dari 17 laga di musim ini membuat Lautaro Martinez memiliki silsilah yang bagus yang tak bisa diragukan lagi.